Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disebutlah nama kami untuk juara 3 gitu. Dina Aulani Fajriati Puput Melati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Pada episode kali ini agak berbeda karena di sini biasanya kita membahas tim-tim yang dari PKM, tapi sekarang kita membahas tim dari MTQ Mahasiswa Nasional. Kita kehadiran 9 tamu dari tim Musabaqah Syarhil Quran, benar ya? Benar, Kak. Musabaqah Syarhil Quran, perwakilan dari Universitas Mataram yang beranggotakan 3 orang, tapi di sini kita sudah didatangi oleh salah satu anggotanya yaitu Mbak Fajriati. Iya. Selamat datang, Mbak Faz. Terima kasih, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman yang lain gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya. For your information, tim ini berhasil meraih juara 3 di MTQ Mahasiswa Nasional kategori Syarhil Quran tahun 2023 yang akan kita bahas lebih lengkap bersama Mbak Fajriati. Coba pertama bisa minta tolong perkenalan diri dulu dan anggota timnya. Oke, perkenalkan nama saya Fajriati, kemudian ada anggota tim saya sebagai tilawah, itu namanya Puput Melati, dan satu tim lagi sebagai pensarah, Dina Aulani. Tilawah dan Pensyarah. Pensyarah. Fajri jadi? Sari tilawah. Sari tilawah. Kalau kok awalnya tertarik ke Syarhil, kan MTQ banyak banget cabangnya. Iya. Jadi awal masuk saya di Syarhil itu karena memang saya pernah di Syarhil Quran juga pada tahun 2019 dan itu di tingkat kecamatan, tapi saya di sana sebagai tilawah. Nah, kemudian saya melihat potensi saya mungkin lebih bagusnya itu di Syarhil Quran karena memang saya lihat juga potensi-potensi yang di bidang lain mungkin tilawah agak kurang. Jadi saya memilih Syarhil Quran bersama tim saya. Itu di kecamatan di Bima berarti? Iya, di Bima. Mbak Faz ini aslinya dari Bima. Bima mana? Dari Woha. Wow. MTQ Kecamatan 2019 itu ikut cabang tilawah? Cabang Syarhil Quran juga. Syarhil, tapi yang bagian tilawah? Iya, benar. Berarti emang dari awal ikutnya Syarhil? Iya. Saya kira dari awalnya itu tilawah. Tidak. Terus timnya ini siapa aja tadi? Ada Puput Melati sebagai tilawah dan ada Dina Aulani sebagai pensarah. Awal kebentuk tim ini gimana? Nah, jadi untuk tim ini sendiri sebenarnya saya bukan dari tim mereka sebenarnya. Pada saat itu ada seleksi di tingkat universitas. Nah, jadi di sana diseleksi dan kebetulan saya alhamdulillah dapat juara 2. Nah, tapi teman-teman yang lain itu dapat juara 1. Tapi di sana pada saat seleksi di MTQ Unram sendiri, para dewan juri dan panitia sudah menjelaskan bahwa nanti untuk yang akan dibawa atau melangkah ke MTQ nasionalnya itu tuh dari perbagiannya yang bagus itu entah dari sari tilawah, pensarah maupun dari tilawahnya itu sendiri. Berarti ini penggabungan dari 2 tim ya, juara 1 dan 2 di tingkat Unram digabungin? Jadi ya, ini yang kirim ke nasional. Tingkat nasionalnya, benar sekali. Berarti seleksinya itu tingkat univ langsung nasional ya? Iya, benar. Kalau penjelasan per bagian tadi gimana? Pensyarah itu apa? Iya, berarti yang pertama itu ada pensyarah, di mana pensyarahnya itu yang akan menjelaskan intinya ini kayak inilah yang membawa panggungnya itu sendiri, dia yang menjelaskan bagaimana sebenarnya isi dari kandungan-kandungan itu. Nah, nanti di sana ada kemudian ada tilawah di sana yang akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri dan sari tilawah sebagai penerjemah dari ayat yang dibacakan oleh tilawah gitu. Yang tilawah itu bacanya sekali doang apa per sub materi? Iya, jadi nanti kan di sana biasanya untuk tingkatan Syarhil Quran itu sendiri biasanya dibawakan 2 ayat. Oh, 2 ayat. Nah, jadi untuk perbagiannya itu bisa
di awal dan juga di akhir, nanti tergantung daripada isi yang disampaikan oleh pensyarahnya, seperti itu. Begitupun untuk yang sari tilawah itu sendiri, nanti setelah dibacakan ayat langsung disambut oleh sari tilawahnya itu sendiri. Kalau secara umum nih penampilan orang-orang itu yang mana duluan yang tampil di antara tiga ini? Nah, yang pensyarahnya, karena memang dia yang jadi tengah. Biasanya juga itu mulai dari salam gitu. Biasanya ada dari tim-tim yang memang salamnya itu secara bersamaan, dan juga ada yang khusus untuk pensyarahnya aja gitu. Hanya pensyarah yang mengucapkan salam seperti itu. Jadi yang untuk yang mulai dari awal itu adalah pensyarah itu sendiri yang Pensyarah atau tiga-tiganya berarti iya, salam. untuk salamnya. Kita coba nih. Boleh. Atau ini dulu salamnya itu gimana sih? Mungkin teman-teman penasaran gimana sih suasana penyampaian di saat lomba benerannya? Oh. Coba dari salamnya dulu deh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara itu memang harus diatur yang... Iya, intonasinya. Jadi di Syarhil Quran itu kenapa di bertim beda dengan lomba individu. Jadi kalau untuk yang Syarhil itu sendiri, karena lombanya bertim, kita harus sama-sama mencari kebulatan suara. Karena memang nanti pada saat Syarhil Quran ada namanya variasi, di mana variasi itu saling sahut antara satu sama lain, gerakannya juga itu harus sama. Ketika sahut-sahutan itu kan otomatis yang mulai dari entah nanti setelah pensyarah, tilawah, kemudian sari tilawah itu ada variasi gerakan bersama dan juga pengucapan untuk kata-kata yang memang ada saling sahut-sahutan. Jadi kalau memang andai kan yang satu misalnya di bagian tilawahnya ini tipe suaranya itu nggak terlalu bulat, sedangkan yang lainnya bulat, jadi nanti bakalan kelihatan nanti tidak samaan. Sedangkan ini kan kalau di Syarhil itu yang benar-benar harus sama-sama suaranya bulat. Jadi andai kan nanti mereka gerakan secara bersamaan maupun mengeluarkan suara gaya yang bersamaan seperti judul, itu kelihatan bagus suaranya bulat gitu. Nanti kalau andai kan di antara salah satunya yang kurang bulat, jadi nanti bakalan kelihatan jomplang di antara yang lain kayak gitu, Kak. Berarti salah satu tolak ukur pemilihan timnya ke nasional ini suaranya bulat, benar sekali. Bulat, suaranya bulat. Jadi kalau kerendahan juga ini nanti nggak bakalan bisa sama yang lain, teman-teman yang lain gitu. Kalau ada kan cuma di sari tilawahnya suaranya rendah, terus sedangkan power yang antara pensyarah dan tilawahnya itu bulat. Jadi nanti bakalan ketika mengeluarkan kata-kata yang bersamaan seperti judul, itu nanti bakalan kelihatan jomplang sekali suaranya kayak gitu. Benar. Harmoninya nanti jadi nggak ada ya kalau beda. Benar. Berarti kalau seandainya nih ada yang memang ahli tilawah, cuma suaranya dia tuh beda dengan pensyarah dan sari tilawah, ini lebih baik nggak setim berarti ya? Ya, jadi penilaian yang dari Dewan Juri itu sendiri ya salah satunya tim suaranya itu bulat, karena memang nanti di form penilaiannya itu ada yang memang untuk kesamaan di antara tim itu. Jadi di variasi itu akan kelihatan bagus andaikan mereka sama-sama memiliki suara yang sama-sama bulat gitu. Jadi nanti di penilaian itu sendiri akan mengurangi nilai gitu. Sebenarnya gerakan-gerakan yang banyak itu, variasi-variasi yang banyak itu bisa menambah nilai, tapi akan mengurangi nilai jika dia tidak sama gitu. Memang tidak utama tapi akan berpengaruh kepada nilai gitu ya. Benar sekali. Suara bulat tuh kayak gimana dulu nih suara bulat? Suara bulat itu ya misalnya kita mengucapkan judul ya gitu, intonasinya itu sama-sama gitu, maksudnya dengan judul. Nah itu termasuk bulat itu yang kayak gitu, satu gitu suaranya. Ini kan ini benar-benar bulat, kelihatan bulat nih dengan judul. Nah itu kan jelas beda gitu suaranya. Jadi kelihatan apabila sama mengeluarkan suara itu nanti bakalan apalagi mikrofonnya itu kan sama-sama tegas di style yang benar-benar khusus Syarhil gitu. Jadi pas di antara salah satunya antara tilawah atau di antara teman-teman yang lain itu suaranya nggak sama, berarti nanti bakalan kelihatan gitu. Ya. Berapa lama tuh kalian setim ini menyamakan suara? Kalau untuk pembinaan sendiri itu sekitar 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan.
Gimana cara menyamakan suara tuh ngikutin salah satu apa ngikutin yang misalnya paling rendah suaranya gimana? Nah, untuk menyamakan itu sendiri kan di proses 2 bulan ini, pembinaan 2 bulan itu tentunya kita kan udah ada pembina yang itu di sana pas kita latihan itu antara yang satu misalnya kayak tapi alhamdulillahnya di antara tim-timnya kita ini memang orang-orang yang pernah belajar tilawah dan itu di situ alhamdulillah sama-sama bulat gitu suaranya. Jadi untuk menyamakannya itu tidak terlalu sulit kayak gitu. Ada untungnya berarti ya tim ini semua udah belajar tilawah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ini ya. Saya nggak usah baca deh. Nggak usah baca deh saya. Ya, kayaknya. Oh, boleh. Ya langsung aja. Gimana Surah penonton? Langsung aja ya. Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10. 1, 2, 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Tepuk tangan dulu. Berarti gerakan dan ucapannya itu harus senada ya? Iya, benar sekali. Terutama syari tilawah dan pensyarah. Karena memang setiap kata yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan gerakan. Gitu. Jadi untuk pandangan mata saja, contohnya seperti kita menyebut nama Allah. Nama Allah itu dia menghadap ke atas, tidak menghadap ke yang lain karena kita menyebut nama Allah seperti itu. Misalnya juga untuk tangannya sendiri, kita tidak boleh menyamaratakan dengan punggung kita karena memang bisa dibilang masa kita menyebut nama Allah itu kan Tuhan kita, mas kita ingin menyamaratakan dengan diri kita sendiri seperti itu, Kak. Oh, berarti ada kayak koreografinya ya? Iya, benar. Berapa lama tuh nyari koreografi tim ini? Tuh sekitar itu, Kak, karena memang saya juga udah pernah di Syarhil sebelum-sebelumnya sejak tahun 2019 dan 2022 juga sudah pernah ikut lomba. Itu lebih 2 bulan itu alhamdulillah. Jadi yang awalnya itu pas di pembinaan beneran saya lihat catatan saya itu, koreksian saya itu 1 lembar full, Kak. Di situ 1 lembar full. Jadi harus ini catatannya pandangan matanya masih kosong, terus suaranya masih kurang bulat, intonasinya masih belum sesuai dengan gerakannya, pandangannya masih belum sesuai dengan gerakan. Jadi saya melihat catatan saya yang 1 lembar itu sampai saya termotivasi untuk membeli cermin besar, Kak, yang sesuai beneran full body saya untuk saya latihan. Gitu. Dari masukan-masukan tadi yang selembar itu mana yang paling susah buat diperbaiki? Ya, menyamakan gerakan dengan pandangan itu sendiri. Jadi kita melihat audiens, contohnya kita menyebut terjemahan ta'awudz gitu kan, di sana ada kata setan lah di sana. Nah, ketika itu pandangan mata kita harus menuju ke bawah. Pada saat kita penilaian itu kan di depan itu ada dewan juri gitu. Jangan sampai kita menyebut setan, pandangan mata kita ke dewan juri seperti itu, Kak. Itu salah satu. Jadi setiap kata-kata yang keluar itu harus kita perhatikan dengan baik, kata apa yang keluar. Jangan sampai kita kayak yang tadi itu menyebutkan hal yang tidak seharusnya menghadap ke dewan juri, tapi kita hadap ke sana kayak gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan kata yang keluar untuk gerakannya juga, termasuk pandangan matanya juga. Gitu. Pembagian hadap itu mana aja? Atas, bawah, dewan juri, ada lagi nggak? Iya, selain itu sama aja sih, Kak, sebenarnya. Jadi tergantung katanya itu, misalnya kayak Allah tadi otomatis ke atas. Tapi kita juga dalam porsi geraknya itu tidak boleh secara berlebihan, dalam artian yang seharusnya
kita lurus itu benar-benar merong kiri atau kanan itu jadi kelihatan di panggung itu jelek sekali kalau memang benar-benar yang gerakannya over juga gitu. Jadi benar-benar harus disesuaikan gitu. Badan harus tetap hadap depan ya. Iya, harus tetap hadap depan. Makanya tadi kalau pas salam tuh salam satu napas kayak di pencara itu dia salam bener satu napas itu dia tangannya ke kanan, salamnya yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi, pandangan matanya ke sana ke audiens, kemudian tetap kembali lagi ke depan, wabarakatuhnya ke depan kayak gitu. Detail banget berarti ya, saya Iya, baru tahu. harus sedetail itu. Karena memang ya mulai dari intonasi, retorika itu ada memang masing-masing penilaian tersendiri gitu. Apalagi di nasional itu dewan hakamnya itu ada 9 orang. Jadi 9 orang? 9 orang. Banyak Jadi sekali. di setiap bagiannya itu masing-masing 3 dewan juri yang menilainya. Berarti seri tilawah dinilai 3 orang, Iya, pensyarah 3 pensyarah orang, 3 orang, tilawah tilawah 3 3 orang. Itu berjumlah 9 pada saat nasional kemarin. 9 orang, wow luar biasa. Kalau waktu di kampus berapa jurinya? Kalau di kampus ada sekitar 4 atau 5 orang. Keren. Kalau lombanya kemarin di mana yang nasional? Yang nasional di Universitas Brawijaya Malang di Jawa Timur. Bulan apa itu? Bulan November. November 2023 Iya, sampai November 2023. Tanggal 3 sampai 9 November 2023. Berarti sekitar 6 hari dong. Ya, kurang lebih. Di tanggal 9 itu ya penutupan tuh. Iya, penutupan tanggal 9 November. Untuk registrasinya tanggal 3, pembukaannya itu tanggal 4. Berapa pesertanya waktu itu? Pada saat itu peserta kurang lebih 2.600 untuk keseluruhannya. Kemudian itu dari 200 sekian univ se-Indonesia. Kalau yang syarhil berapa? Kalau untuk syarhil sendiri ada 111 tim. 111 tim? Iya, Kali 111 3, tim kali 3. 300-an peserta. Berapa hari lombanya itu? 3 hari untuk babak penyisihannya dan 1 hari untuk finalnya. Oh, 3 hari itu berarti full penyisihan? Full penyisihan dari pagi sampai malam, dan kebetulan juga kemarin saya dapat nomor urut tampil itu 039 di hari pertama dan itu jadwalnya malam. Itu dewan jurinya sama 9 orang itu sampai malam? Sama. Jadi waktu tampilnya juga itu per tim itu dibatasi 15 menit, maksimal 15 menit untuk yang penyisihan. Kalau untuk finalnya sendiri itu sekitar 17 menit. Penyisihannya itu berapa babak? Penyisihan sendiri ya 1 babak. Nah, setelah itu nanti siapa dari tim itu ada 6 besar, tapi untuk regu putra dan putrinya sendiri itu langsung digabung gitu. Tidak dipisah antara yang putra dan putri. Oh, berarti di antara yang juara 1, 2, 3 ini bisa putra, bisa putri? Iya, bisa putra dan bisa putri. Karena memang ketentuannya itu putra dan putri, tim putra dan putri itu disatukan untuk juaranya sendiri. Yang juara 1, 2 kemarin siapa? Kalau yang juara 1 itu dari Universitas Negeri Malang, yang kedua dari Universitas Negeri Padang, baru yang ketiga Universitas Mataram. Tepuk tangan dulu. Kalau yang juara tadi tim perempuan semua? Iya, tim perempuan. Memang kayaknya susah bersaing ya? Tim lagi sama tim perempuan? Sebenarnya ya Kak, bisa-bisa aja. Apalagi kalau untuk yang sekelas laki-laki itu beda dengan gerakannya perempuan. Makanya kan perempuan gaya lah, mereka mengeluarkan variasi, misalnya judul, hentakan tangan ke kanan ke kirinya. Itu mereka kan kalau yang cowok gini aja itu udah tegas banget kelihatannya. Iya, lebih tegas, lebih. Jadi kalau variasi yang cowok itu lebih menggelegar rasa-rasanya dibandingkan yang cewek gitu, karena memang mereka udah tanpa bertenaga aja dibanding yang cewek itu, mereka udah hentakan tangannya aja itu udah luar biasa sekali powernya gitu dibandingkan yang cewek, harus lebih ekstra daripada mereka gitu. Ya. Kemudian yang disampaikan waktu lomba itu temanya dari mana? Ya, untuk tema itu hampir sebulan lomba itu sudah ditentukan ada 10 tema. Nah, untuk 10 tema itu kami memilih 3 tema yang nantinya akan dilombakan. Jadi
dari panitia menyediakan 10 tema, dan habis bulan lomba itu kita disuruh pilih 3 tema. Dan jadi selama masa pembinaan 2 bulan, kami memilih 3 tema yang akan kami bawakan ketika lomba nanti. Dan untuk pada saat lomba itu sendiri juga caranya itu hamin 16 jam itu kita sudah lot tema seperti itu. Ada 3 tema yang kami pilih, kemudian itu yang kami lotkan lagi. Gitu. Berarti waktu di pembinaan di kampus itu latihan tiga tema gitu ya? Iya, 3 tema. Apa temanya waktu itu? Ada peran generasi muda, kemudian itu yang berkaitan dengan pemimpin, karena sebelum kemarin kan 2023 itu era-era pemilu untuk 2024-nya itu peran generasi muda, kemudian kepemimpinan, dan tema nasionalisme. Yang dapatnya waktu penyisihan apa? Waktu penyisihan itu peran generasi muda, dan untuk finalnya itu dapat tema nasionalisme. Yang tadi surah yang tadi yang dibaca itu waktu kapan bacanya? Itu nasionalisme waktu final. 6 tim finalnya. Iya. Itu berapa tim yang laki? Yang laki untuk finalnya ada 2 tim, dan untuk yang perempuannya ada 4 tim. Tapi dari setiap kampus itu apakah hanya boleh mengirim 1 ya per cabang? Iya. Jadi untuk per kampusnya itu memang hanya mengirimkan 1 tim gitu. Dan untuk cabang-cabang yang lainnya juga begitu, kecuali kayak memang yang ada dipisah untuk golongan putra dan putrinya kayak tilawah, kartil itu memang dipisah, jadi masih tetap juga putranya 1 dan putrinya juga 1. Kalau dari UNAM kemana hanya putri saja ya? Untuk yang syarhilnya iya benar. Karena memang yang syarhilnya ini antara juara putra dan putrinya digabung, jadi hanya 1 tim saja yang dikirim untuk delegasinya. Oh, dari awal berarti dikasih tahu ya digabung. Iya. Karena memang itu untuk panduannya sudah di-share sebelum dilaksanakan kegiatan nasionalnya. Tapi nggak semua cabang digabung putra-putri ya? Iya, nggak semua cabang. Kayak tilawah itu beda ya? Kayak tilawah beda, tartil beda, ya hifzul juga beda gitu. Total kontingen dari UNRAM kemarin berapa? Ada 28 orang. 28 orang? Berapa cabang tuh? Peserta. Kurang lebih 11 cabang. 11 cabang? Iya. Kalau emang yang dilombakan itu ada lebih dari 10 cabang, entah 15 atau berapa saya juga gak lupa. Dan teman-teman dari Kafilah UNRAM juga ada sekitar 11 cabang yang diikuti. Enak dong ya pergi rame-rame? Sangat enak. mau lagi nggak? Biasa merasa teman baru, selain teman baru, ke keluarganya juga, karena memang bisa dibilang keluarga Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah. Pergi jalan-jalan bareng orang-orang yang dekat dengan Quran ya? Ya, benar sekali. Pengalaman paling berkesan bareng? Sangat banyak nih. Antara pengalaman untuk pembinaannya sangat banyak yang didapatkan, terus juga pada saat perjalanan ke sana juga ada, perlombaan juga ada. Jadi pengalaman yang mana dulu ini Kak? Banyak sekali. Yang waktu lomba. Kalau ada waktu di panggung, Pak. Kalau ya, kalau yang waktu di panggung itu kan sistemnya itu 3 tim dulu yang dipanggil untuk ke panggung gitu. Jadi kita juga masih bisa nonton teman-teman yang lain sebelum kita nomor urut kita dipanggil. Nah itu tiga tim yang maju di belakang panggung. Nah kebetulan kami juga tuh sudah masuk. Nah sebelum pada saat penyisihan itu kami ditonton juga oleh Pak Kabar Kemahasiswaan. Di sana ada pembina kami juga, dan beberapa termasuk juga orang tua dari pembina kami ikut nonton, karena memang asal dari pembina kami ini juga dari Malang gitu. Jadi keluarga beliau ikut menonton. Dan di sana pada saat sebelum ini, pada saat waktu penyisihan itu bertiga ini kayak yang bertiga di atas panggung ini tentunya pastinya berdoa ya sebelum tampil. Itu masih bisa di belakang panggung itu kita stretching dikit lah ya, supaya di atas panggung nggak begitu kaku gitu. Jadi di belakang panggung teman-teman yang lain ada yang sedang tampil, kita udah pemanasan sedikit lah gitu, selain daripada kita mengulang-ulang teks dan gerakan yang barengan gitu. Jadi kita juga udah stretching dikit, senam-senam dikit. Jadi di sana teman-teman juga agak lain lah gitu ya, teman-teman tim yang ini. Jadi dibanding yang lain benar-benar fokus gitu, tapi di sini ya untuk meregangkan sedikit sebelum kita mengeluarkan gaya-gaya bersama kita gitu. Dan sebelum ke panggung juga kita tentunya berdoa, banyak-banyak berdoa, dan amalan, ada memang amalan yang dikasih oleh
teman-teman itu untuk mengulang-ulang doa itu agar di panggung itu dilancarkan seperti itu. Lebih seru di Sadria. Benar sekali. Siapa pembinanya? Itu pembinanya yang ada 2. Yang pertama itu Abah Nasir, yang kedua ada Bu Nuzla. Nah, kalau kami itu biasanya sama Bu Nuzla karena memang Abah juga agak padat gitu. Jadi lebih sama Bu Nuzla gitu. Tapi beliau juga Abah Nasir sering untuk menelpon kami gitu. Dan pada saat pembinaan juga sangat banyak ilmu yang kami dapatkan, apalagi pesan-pesan dari beliau karena memang beliau pembina kami juga udah pernah meraih 2 kali juara nasional di bidang syarhil ini sendiri. Beliau dosen MIPA. Oh, dosen MIPA. Iya. Kalau Abah Nasir saya juga tahu Abah Nasir. Ya lah, abahnya kita semua. Abah Nasir ikut ke Malang waktu itu. Gimana? Abah Nasir ikut ke Malang? Iya, ikut ke Malang. Beliau sebagai ketua Dewan Hakam. Oh, beliau ketua Dewan Hakam. Beliau Dewan Hakam juga nggak di? Iya. Tapi pada saat final karena memang beliau masih membawa SK atas nama UNRAM. Jadi pada saat final itu benar-benar real yang dari universitas karena memang bukan hanya dari UNRAM saja yang ada dosennya, bukan hanya dari UNRAM saja yang ada dewan juri gitu, perwakilan dewan juri, tapi juga ada dari Universitas Negeri Malang. Jadi pada saat penilaian babak final, setiap yang satu alma mater itu diganti oleh dewan juri yang lain. Dewan jurinya tetap 9, tapi pada saat ada yang sesama gitu. Alma maternya itu tidak menilai begitu pada saat finalnya. Oh, berarti ya Abah Nasir juri syarhil? Iya, benar sekali. Oh, waktu UNRAM tampil Abah nggak menilai? Iya, tidak menilai. Pada saat finalnya tidak menilai. Tapi waktu penyisihan? Waktu penyisihan semuanya tetap menilai juga. Abah Nasir termasuk dari 9 orang tadi itu? Iya, termasuk. Oh. Benar sekali. Masya Allah, Abah sudah sepuh masih kuat. Iya, sudah sepuh masih sangat baik, tinggi sekali beliau. Itu tetap sportivitas tentunya. Pada saat final pun itu tidak menilai seperti itu. Ya memang supaya sama-sama enak gitu ya. Iya. Kalau gimana rasanya waktu pengumuman dapat juara? Oh, sebelum pengumuman juara ada pengumuman untuk melangkah ke babak final dulu nggak sih? Oh iya, benar-benar. Apalagi untuk babak finalnya itu diumumkan karena memang penyisihannya itu ada 3 hari dan habis selesainya itu rekap nilai dari panitia. Malamnya itu pengumuman. Malam setelah semua penyisihan rekapitulasi nilainya itu, malamnya itu ada jeda sekitar 1 atau 2 jaman itu baru pengumuman untuk finalnya. Gimana pengumuman modelnya? Pengumumannya secara langsung, cuma hanya saja di jeda dulu. Setelah penampilan full dari tim ke 111 nih. Nah, nanti udah gitu diinformasikan sama panitia, setelah itu jeda berapa jam sambilan menunggu hasil dari dewan juri, rapat dewan juri, baru disahkan itu langsung pengumuman dan besok paginya langsung final. Seperti itu. Siapa yang tim ke 111 tuh? Ingat nggak? Sangat banyak. Tentunya itu juga yang dari 111 tim ini kan hanya orang-orang yang baru di syarhil gitu, melainkan ada orang-orang yang sudah memang punya nama di tingkat nasional gitu. Bahkan pada saat sebelum kami berangkat lomba itu sudah lihat list nama-nama siapa saja gitu dari tim-tim ini, dari universitas ini perwakilan siapa aja, dan di sana itu ada beberapa yang memang udah terbiasa di nasional gitu. Jadi mental itu ya sedikit wah ini orang udah pernah nasional gitu. Tapi selalu ingat lagi sama kata pembina saya, nak kalau orang mau di atas panggung itu mau dia pernah juara nasional, udah sering di nasional atau apapun itu, tapi di dalam kondisi panggung itu pada saat di panggung itu semua orang tuh bisa berubah gitu. Jadi mau dia nasional mau internasional sekalipun, kondisi panggung itu tidak ada yang tahu gitu. Pada saat di panggung itu seperti apa. Jadi kita tetap usaha menampilkan yang terbaik aja gitu. Entah nanti juara itu kan bonusnya lah gitu. Jadi intinya tetap tampilkan yang terbaik, tidak perlu memikirkan dia lawanmu udah pernah ke nasional, bahkan internasional sekalipun lah, seperti itu. Sama aja berarti ya, yang nggak pernah nasional bisa juara, yang pernah juara pun bisa jadi nggak juara lagi. Iya benar sekali, dan itu memang benar saya rasakan juga gitu.
memang ada yang nasional tapi tidak tembus sampai final, yang bahkan pernah ke nasional gitu. Tapi memang ada juga beberapa yang udah pernah ke nasional dan lolos lagi. Dan itu ada beberapa tim yang memang udah teman-teman tahu lah gitu, di nasional itu sering di nasional gitu. Jadi sebenarnya sebelum lomba itu ya mental itu harus benar-benar dijaga gitu lah, apalagi untuk terutama juga kayak ucapan-ucapan juga lah seperti itu, kayak menjatuhkan omongan-omongan yang baik. Jadi pembina saya itu selalu mengajarkan kami untuk menjatuhkan omongan-omongan yang baik, walaupun kita tahu mereka nasional. Kan biasanya orang mereka udah nasional, paling kita juga nggak bisa lawan mereka lah kayak gitu. Itu enggak sama sekali. Jadi pembina saya itu ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik gitu, tetap mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, karena memang perkataan itu yang akan menjadi doa lah seperti itu. Luar biasa. Kalau tadi gimana yang rasanya waktu pengumuman? Oh iya, Final. sampai lupa. Ya kalau yang final tadi itu kan malam nih, terus kayak kita benar-benar deg-degan lah gitu. Kayak malam di dalam kamar itu, di dalam kamar bener kita bertiga sama pembina juga berempat sambil nunggu, sambil disolawati lah gitu. Ini informasi dari ada informasi dari pembina, dari panitia itu, sebentar lagi akan diumumkan pukul sekian. Ya Allah, dalam hati sambil disolawatin. Nah, kalian nggak apa-apa istirahat dulu ya, sambil disolawatin, sambil didoakan ya. Mudah-mudahan itu kita masuk, dan itu adalah walaupun tidak berarti itu sudah yang terbaik menurut Allah lah, seperti itu. Jadi kami tetap berdoa. Jadi pas kita itu posisinya kami lagi di hotel gitu, tidak ada yang di lokasi pada saat itu. Tidak di lokasi lomba, karena memang besok paginya final gitu, andai kan lolos, jadi untuk menjaga kesehatan lah seperti itu. Jadi benar-benar itu untuk finalnya itu malam, kemudian sudah keluar SK-nya, kemudian juga di situ tertera Universitas Mataram di urutan ketiga. Bahkan final sebelum untuk penyisian itu kami juga memang di urutan ketiga gitu. Yang 1-2 itu jujur 1-2 nggak? Oh, enggak. Oh. Jadi dia nyalip ya? Disalip. Jelas disalip. Ternyata itu sudah seperti biasa. Itu juga orang yang terbiasa di nasional bisa aja gitu kan, dia menyalip ke atas. Jadi kami alhamdulillah termasuk yang masih menetap di 3 besar seperti itu. Tidak tersalip oleh siapapun. Tetap di posisi itu. Tetap di posisi itu bersyukurnya. Walaupun tidak disalip, ya alhamdulillah masih bisa mempertahankan. Keren. Berarti dari yang semua lolos final itu semua dapat juara kayaknya? Iya. Karena ada harapan 1 sampai 3. Ada harapan 1 sampai harapan 3 ini. Kalau pengumuman waktu final gimana? Ya, pengumuman untuk final itu sih kan lanjut yang cerita yang tadi kan, itu udah malamnya, terus tiba-tiba dikirimkan formatnya undang. Wah, Masya Allah, ternyata kita masuk final 3 besar. Itu beneran teriak, kita bener-bener di hotel itu, sampai kan di hotel itu bukan cuma dari kafilah kami aja, bahkan di depan kamar kami itu ada kafilah dari universitas lain gitu. Bener-bener histeris, karena memang itu ya Allah kayak bener-bener gak nyangka. Alhamdulillah akhirnya terbayarkan pembinaan kami selama 2 bulan, dan itu benar-benar ada juga kami pembinaan di luar daripada jadwal latihan yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi merasa sangat luar biasa sekali itu. Saking histerisnya, dikira sama tetangga sebelah mungkin lagi kerasukan lah gitu. Ada kerasukan di hotel. Ada kerasukan di hotel lah gitu, apalagi itu di lantai 11 agak gitu ya. Tapi alhamdulillah, jadi teman-teman kafilah yang lain juga itu saking mendengar kita histeris gitu, jadi ada apa gitu kan gitu. Alhamdulillah lolos final, udah beneran nangis itu, bener-bener yang itu kayak lihat tim itu yang bener-bener nangis bareng gitu kan. Yang kemarin paling cuman kayak ya udah pendem-pendem gitu, ada pembinaan ini tuh berdoa sendiri lah. Itu kayak yang pas pengumuman final bener-bener nangis sambil peluk pembina gitu. Kalau pas pengumuman juara? Pada saat pengumuman juara itu di malam hari penutupannya itu, jadi kayak benar-benar dibacakan seperti lomba MTQ pada umumnya, dibacakan SK-nya, surat keputusannya itu. Kemudian pada saat itu dimulai dari yang juara 1, 2, 3 ya. Untuk pengumumannya itu disebutlah nama kami untuk juara 3 gitu.
disebut nama pensyarah dulu gitu, Dina Aulani Fajriyati Puput Melati gitu kan, juara 3. Masya Allah, alhamdulillah masih bisa bertahan gitu. Pasti merinding nangis. Histeris, bahkan teman-teman kafilah pada saat pengumuman penutupan semua hadir gitu kan. Tuh dari benar-benar dulu di Samanta Kerida tuh full sekali, sekitar 2000 itu, 2600. Dosen dan belum yang lain-lain juga. Tamu undang para official juga semuanya hadir di sana. Itu benar-benar rame gitu ya. Jadi teman-teman kafilah itu jadi setiap, bukan hanya dari kafilah Undram saja, tapi dari kafilah-kafilah yang lain juga, bila pas dibacakan SK-nya itu pada histeris semua, termasuk juga kita yang juara Syarhil Quran gitu. Keren. Dari Undram kemarin dapat juara apa aja? Kalau dari Unram ada yang pertama itu tadi juara 3 Syarhil Quran dan juara harapan 3 untuk desain aplikasi Al-Qur'annya. Iya, keren. Berarti timnya pas ini 3 dari 111. 3 dari 111 tim se-Indonesia. Dan itu yang dibawa naungan Kemendikbudristek. Mungkin kalau dengar juara 3 tuh biasa gitu ya. Maksudnya luar biasa, cuma belum tahu gambarannya gitu. Pas disebut 3 dari berapa? 3 dari 111. Itu baru nanti naik lagi namanya. Ya, Masya Allah sekali. Apalagi itu bisa dibilang delegasi dari setiap universitas, tentunya mengirimkan yang terbaik lah begitu. Yang mengirimkan terbaik dari setiap universitas perwakilannya gitu. Itu juga sudah, ya Allah, saya serahkan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik dari gitu. Keren. Kalau juara umum ada di MTQ? Ada juara umum dari Universitas Brawijaya, dari tuan rumah. UB. Ada punya quote favorit nggak yang dipegang selama perkuliahan ini? Kenapa? Ada punya motivasi atau quote favorit selama perkuliahan kayak yang dipegang-pegang gitu loh? Ada. Jadi yang pertama, ada banyak sih kayaknya ini Kak. Mana yang paling favorit aja? Yang paling favorit ya dari pembina saya juga itu tetap ucapan perkataan-perkataan yang baik dan tidak pedulilah entah orang berbicara apa, bahkan yang tadi motivasi terbesar saya juga untuk lomba itu tetap niatkan apapun itu untuk hal-hal yang baik, pokoknya selama untuk perlombaan segala macam atau apapun itu kembalikan ke niat, innamal a'malu binniat, segala amal perbuatan bergantung pada niat. Jadi selama kita niatnya baik, insya Allah nanti juga kita akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Keren. Oh ya, sebentar dari kehidupan. Ada nggak dikasih masukan juara 3 kan ya? Ada nggak kurangnya yang dikasih tahu? Ada. Jadi di penilaian itu sendiri antara pensyarah dan sari tilawah itu di satu, termasuk kayak isi materi, retorika itu bukan hanya retorika untuk yang pensyarah, melainkan juga untuk sari tilawah juga. Jadi disatukan seperti itu, tidak dipisah. Biasanya tilawah, pensyarah dan sari tilawah, tapi untuk di skala nasional sendiri untuk pensyarah dan untuk sari tilawahnya itu satu nilainya, jadi tilawahnya yang dipisah. Jadi di sana itu untuk kekompakannya itu sendiri masuk di bagian yang pensyarah dan sari tilawah juga. Di sana ada retorika termasuk mimik itu, kemudian materinya, penyampaian materinya, isi materi, dan itu sangat berpengaruh materi itu sendiri sebenarnya. Jadi isi materi itu harus benar-benar runtut, jelas, apa yang dia sampaikan itu nyampe sehingga menyentuh dan bisa diambil hikmahnya, bisa dibilang begitu. Bukan hanya sekedar menyampaikan itu. Jadi untuk catatannya itu yang kemarin mungkin kurangnya itu di retorikanya. Tapi di bagian materi, tilawah dan sebagainya itu alhamdulillah udah bagus ya. Bagus sekali. Itu mungkin hanya catatan-catatan kecilnya jika dibandingkan yang lain. Dan pada saat itu juga nilainya sangat tipis sekali bedanya itu dari yang juara 3 ke juara 2 itu hanya 0,17 kalau tidak salah. 0,17. Kemudian yang juara 2 ke juara 1 hanya 0,08 kalau tidak salah. Jadi setipis itu. Jadi rentang untuk yang juara itu sangat tipis sekali bedanya. Tapi untuk juara 4, 5, dan 6 itu ya lumayan selisih 2-3 poin gitu. Setipis kesabaranku ya. Berarti penilaian sangat detail ya, sampai ada koma, 0,08. Iya, 0, sangat detail. Keren.
Jadi itu kalau di tingkat nasional nilai yang 0, pun itu sangat berharga sekali gitu. Mungkin nggak sengaja kedip waktu itu ya. Hmm, Salah noleh dikit berpengaruh ya. sangat berpengaruh. Tadi berarti materi itu susun sendiri bertim itu? Iya, susun sendiri. Hanya tema aja yang dikasih? Hanya tema yang dikasih, kemudian untuk materi yang lainnya itu susun sendiri. Oh ya, ini juga tadi. Kan ada batas waktu ya penampilan. Iya. Kalau dia lebih itu diapain deh? Kalau dia lebih berarti pengurangan poin. Oh, pengurangan poin? Pengurangan poin. Ntar dikasih bel yang harus turun gitu? Ya, jadi di sana itu memang udah disediakan belnya. Bel pada umumnya merah, kuning, hijau gitu kan. Di sana nanti andaikan dia udah pas 15 menit, otomatis nanti lampu hijau dari sana. Jadi udah benar-benar, dan kebetulan kemarin alhamdulillah kita pas-pas gitu time 15 menit, karena memang pada saat pembinaan itu juga kita harus selalu pakai timer gitu. Emang udah dari awal pembinaan kita udah dilatih harus selalu pakai timer, jangan sampai kelolosan. Bahkan pernah pada saat pembinaan itu lewat dari 15 menit, dan mungkin ada yang bisa bagian-bagian di materi itu yang bisa dipangkas, kita pangkas gitu. Gitu. Bagusnya itu pas 15 menit atau amannya itu ya 14 menit 30 detik atau gimana? Ya sebenarnya juga kalau yang amannya sih ya bisa kurang dari itu, tapi tergantung lagi isinya. Kalau memang isinya benar-benar pada saat 14 menit 30 detik misalnya, di situ udah tersampaikan semua, bahkan di sana kan ada kayak kesimpulannya lah gitu, sampai terbaca kesimpulannya, ya alhamdulillah itu ya berarti 14-30 menit udah aman gitu. Tapi tergantung juga pada saat di panggung lah seperti itu. Tapi tidak jauh berbeda juga dengan waktu yang udah biasa kita latihan pembinaan gitu. Ada lebih dikit karena memang tadi juga namanya Syarhil kan penyampaiannya ada kadang kecepatan, ada agak lambat gitu, antara variasi yang ini yang itu gitu. Jadi itu perlunya setiap pembinaan itu harus pakai stopwatch gitu, harus terbiasa. Bahkan pada saat kita latihan pun itu pembina mewajibkan kita agar kita menampilkan itu di hadapan pembina itu ketika pada saat lomba gitu. Jadi udah terbiasa. Andai kan ada yang lewat aja itu kan mengganggu, buyar nih, bisa mengganggu konsentrasi. Bahkan kemarin juga saking takut kita demam panggung lah, kita kayak bisa yang nggak tahu gitu kan kondisi panggung itu yang dimaksud tadi kan. Nah itu juga kita pernah uji publik seperti itu di depan birokrasi gitu. Oh, Uji yang pernah lihat. Iya, yang pernah uji publik di depan birokrasi. Jadi juga selain kita uji publik, mental kita ada mungkin dari koneksian yang lain itu juga kita perbaiki. Berarti latihannya ini udah benar-benar matang ya? Iya, terbayar. Jadi pada saat itu pembina saya harus memantapkan kalian dulu ya, 3 tema itu harus mantap sebelum kita berangkat gitu. Dan itu benar-benar hamin seminggu itu kita benar-benar di latihan keras sekali gitu, maksudnya yang benar-benar padat lah gitu. Jadi sebelum berangkat itu harus benar-benar matang 3 teks ini gitu. Jadi pada saat lomba kita udah siap, mau tema yang manapun itu kita sudah siap gas lah gitu. Sudah siap gas dengan latihannya benar-benar matang ya. Gimana kalau waktu tampil tuh kita mau batuk? Berpengaruh banget berarti penilaiannya. Ya biasanya sih kalau batuk ya bisa jadi juga kurangnya, tapi biasanya sih enggak ya, karena memang kan di luar kendali juga. Tapi itu jelas kelihatan sekali gitu. Tapi alhamdulillah pada saat penampilan kemarin aman-aman aja. Misalnya yang lagi tilawah nih, terus ada tilawah tuh nahan batuk banget. Iya kelihatan, tapi itu dia, kita juga dikasih teknik untuk pada saat di panggung itu posisi pandangan mata kita itu berapa derajat dia depan para audiens lah, seperti itu. Dan kemarin juga udah teknik-teknik di atas panggung itu sudah diajari. Termasuk kemarin juga saya kan termasuk yang udah kayak pas pembinaan kayak nunduk gitu aja. Nah udah masukannya memang posisi kepala itu lurus ke depan, tapi pandangannya itu udah dikasih tahu berapa derajat lah. Derajat atas bawah apa kiri kanan? Atas bawahnya. Jadi kita di atas panggung kan ini Dewan Hakam bawah sekali gitu kan, kita beneran di atas panggung yang lumayan tinggi lah gitu. Jadi nanti posisinya kayak gini, miringnya berapa derajat matanya, nanti lihat ke di bagian mejanya Dewan Hakam, tapi pandangannya tetap
Oh, gitu. kepalanya tetap tegap gitu. Matanya doang ke bawah. Matanya doang, iya kayak gitu. Nggak kayak sholat berarti yang gitu. Sampai harus sedetail itu Kak, itulah syarhil Quran, bahkan gerakan-gerakannya itu harus bermakna sekali, apalagi pensyarah dan syarih tilawah, kita nyebut angka aja 300, misalnya ayat nih, ayat 28, jangan sampai 28 tapi tangan kita 3 lah gitu, itu jelas nilainya, wow, pengurangan poin juga jatuhnya gitu. Gimana tuh kalau 28? Pakai 2 tangan berarti? Iya, bisa pakai 2 tangan, 28 gitu. Tergantung pensyarahnya kayak gimana gayanya. Gimana kalau misalnya 2, 8, yang sebelah 3-nya di sini? Yang penting 8. Oh. Iya. Tapi yang sampai nyebut 2, tapi yang 2. keluar tangannya 3. Oh, salah. Bisa Lagi nih, menjadi tuh. pengurangan poin kayak gitu. Apalagi itu dewan hakamnya masing-masing ada 3, jadi sejeli itu memperhatikan setiap Fokus berarti ya? gerakannya. Iya. 3 orang berarti 1 orang. Perhatiin 1 orang paling untuk mungkin dewan juri, misalnya syarih tilawah nih, paling yang di bagian tilawahnya itu aja, pada saat orang tilawah ya udah nyimak gitu, nanti pas syarih tilawahnya dewan juri yang syarih tilawah ya udah fokus gitu. Itu. Apalagi gerakan barengan itu juga harus sama-sama, apalagi termasuk saya yang paling tinggi di antara teman-teman yang dia itu tim yang saya paling menjulang lah bisa dibilang gitu. Jadi mereka udah lebar tingginya mereka yang segini aja mereka udah lurus dada, tapi kalau saya kan otomatis dia bakal lebih tinggi lah gitu, jadi saya juga harus sesuaikan sama mereka gitu. Iya ya, agak beda tingginya ya. Agak beda. Dina sama Puput kan agak sama ya. Iya, kalau saya benar-benar sangat beda lah gitu. Yang di tengah waktu itu berarti Dina. Yang di tengah kiri. Dina, sebelah kanan itu tilawah Kak Puput, terus sebelah kirinya saya tilawahnya. Jadi bahkan gerakan bareng, termasuk kan gerakan bareng itu judul gitu. Judulnya itu harus sama, lebarnya seberapa juga harus saya sesuaikan, apalagi tangan saya bisa dibilang agak yang paling lebar panjang lah gitu ya. Mereka udah segini tuh sebahunya, malah saya melebar ke sini gitu. Termasuk itu juga yang diperhatikan gerakan barengannya. Karena pada saat di panggung, apalagi panggungnya yang agak sangat terlihat lah gitu, lightingnya sangat full gitu, itu benar-benar kelihatan gitu. Kalau ngangkatnya aja segini, terus sebelahnya segini kan itu benar-benar jelek kelihatannya. Iya, kelihatan banget, apalagi disorot dengan banyak lightingnya. Oh, banyak lightingnya gitu. Banyak, karena kebetulan di Syarhil Quran dapat lokasi yang memang itu biasa dipakai wisuda sama yang dari sana di gedung Samanta Krida. Keren. Kalau pertanyaan dari saya mungkin sudah cukup ya. Terima kasih Bapak sudah mau hadir di sini membagi pengalamannya lomba Syarhil Quran. Sekian teman-teman pelajaran pengalaman yang bisa kita ambil dari tim Syarhil Qurannya Mbak Fazriati bersama Dina dan Puput. Semoga pengalaman tadi bisa kita petik manfaatnya dan mungkin buat teman-teman yang mengikuti MTQ tahun depan bisa ambil pelajaran. Nanti kita lampirkan Instagram dari Kak Fazri buat yang ingin tanya-tanya bisa kontak Kak Faznya. Sekian dari saya Rizky, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.